mengenai budak Angon menurut Areja seperti apa gitu? Sebenarnya sama saja. Konsep antara Jawa dan Sunda memiliki satu konsep yang sama, hanya berbeda dalam segi penyebutan dan bahasa. Tama nanya, "Ce, ai corona teh naon?" Dan mereka menjawab, "Oh, eta nu sok meran bansos." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugi rahayu sagung dumadi. Salam damai seluruh alam. Semapuni hawa. Alhamdulillah, syukurillah teman-teman, kita bertemu lagi ya, masih bersama Raden Tama. Ya, kita akan membahas di sini sesuatu hal yang mungkin udah sering juga Akang bahas, Tam. Malah kemarin Akang bahas part per part tuh, bagian per bagian. Gitu. Kenapa ini Akang bahas? Bukan untuk bermaksud apa ya ibaratnya. Yang pertama adalah bukan bermaksud ingin merasa lebih tahu atau menyalahkan pemahaman orang lain ataupun menunjukkan bahwa keunggulan, enggak, karena kita manusia biasa aja. Kita memakai pakaian ini bukan berarti kita dukun paranormal. Ini kita menghormati leluhur, adat Sunda memang seperti pakaiannya. Dan kenapa ini dibahas lagi dan lagi, karena Akang itu mungkin bisa jadi Akang salah ya, tapi Akang merasa pemahaman yang ada di luar sana itu malah semakin menjauhkan kepada kesejatian dirinya. Gitu, itu kalau menurut Akang. Nah, makanya kita bahas lagi soal budak Angon, Satria Piningit, Ratu Adil. Seperti apa pembahasannya? Kalau teman-teman masih ingin menyimak, silahkan. Kalaupun tidak, dan kalau dari sini sudah tidak suka, mending jangan ditonton. Jangan kotori hatimu, jangan rusak pikiranmu, ya. Pindah channel aja. Budak Angon, Ratu Adil, bersama Raden Tama. Siap. Ya, langsung aja kita bahas nih, Tam. Kita mau ngebahas lagi, karena kalau dibahas soal budak Angon, Satria Piningit, Ratu Adil, ini memang tidak akan pernah menjadi bahasan yang selesai. Dari zaman buyut kita, mungkin sampai nanti zaman buyut kita lagi, nggak akan tuntas, nggak akan beres, karena akan begitu banyak versi. Karena kalau ngebahas budak Angon, Satria Piningit, jangankan ke situ lah. Contoh kecil aja. Kita kalau ngebahas soal penciptaan Nabi Adam aja, itu pun sudah banyak, yang setahun nggak akan habis pembahasannya. Pemahamannya juga bermacam-macam. Hikmah yang kita ambil juga bisa macam-macam, gitu. Nah, yang terpenting kita fokus pada hikmah. Nah, ini yang dimaksudkan Akang, kenapa kita bahas lagi nih, budak Angon, Satria Piningit, Ratu Adil. Wah, berat. Berat ya? Bahasanya berat. Bisa ya gitu. Ya memang harus yang berat-berat kalau ada Raden Tama nih. Tapi beberapa orang kan mengetahui mengenai budak Angon. Justru Tama sendiri belum banyak mengetahui, belum banyak ya. Belum banyak. Mengetahui gitu. Tapi belum banyak. Iya, belum banyak gitu. Mengenai budak Angon menurut Areja seperti apa gitu? Nah, justru kalau menurut Akang sendiri, budak Angon itu kan bukan berarti dalam satu fisik anak kecil sebenarnya anak kecil. Budak, bukan budak. Bukan budak juga. Kalau budak kan pembantu atau segala macam, bukan. Budak kan cek Sunda mah anak. Anak gitu. Nah, tapi anaknya itu bukan anak dalam lahiriah, Tam. Tapi anak dalam arti pemikiran, perasaan, dan perbuatannya. Wah. Gitu. Jadi budak itu anak-anak itu apa sifatnya, cara berpikirnya, cara berucapnya, cara merasanya, cara berbuatnya. Gimana sih kalau anak-anak tak berbuat? Ya dia makan ngikutin hawa nafsu aja, ya kan? Nggak dipikirin, pokoknya gue mau ini udah lakuin, gue mau itu lakuin. Akibatnya apa? Yang terserah gitu, ya kan? Terus apapun yang dilakukan anak kecil itu dilakukan karena ketidaktahuan, gitu. Nah, tapi anak kecil ini gitu kan ibaratnya yang dimana ketika namanya juga anak kecil, kalau kita lihat lahiriah pasti kan bertumbuh kembang menjadi dewasa. Iya, benar. Gitu. Nah, tapi balik lagi mungkin juga bisa diartikan hal yang sama ketika kita merujuk kepada uga. Wah.
ramalan Nyoko Joyoboyo misalnya. Nah, kalau yang Tama ketahui nih, akan mau ngakurin dulu nih dengan Uga Wangsit Siliwangi. Mungkin Tama ada beberapa kata atau beberapa yang sudah pernah Tama baca mengenai Budak Angon. Budak Angon. Dalam Uga Wangsit Siliwangi terselip beberapa kalimat mengenai Budak Angon seperti ciri imahna di birit leuwih. Rumahnya di pinggir sungai gitu kan. Birit itu apa dia? Biritnya leuwih lah. Birit itu kalau kita kan kayak ekor ya? Iya, Oke. Hulu lah, hulu. Hulu sungai. Hulu sungai. Pantona batu satangtung di hadapan ku handelem di tihangan ku hanjuang. Gitu. Mantap. Ya sepengetahuan Tama mengenai Budak Angon tersebut adalah satu orang yang berdiam dalam konsep kemasa-laluan, tapi dia bisa berhadapan dengan masa kini gitu, tapi dia tidak meninggalkan masa lalunya gitu. Seperti contoh tadi ada Pantona batu satangtung, rumahnya batu setinggi batu yang berdiri ya, yang berdiri di hadapan ku handelem. Handelem itu apa tuh bahasa Indonesia itu? Susah kan? Daun. Oh, daun handelem. Oh, ada namanya handelem. Daun handelem. Terus di tihangan ku hanjuang. Tihangan hanjuang itu kan merupakan konsep-konsep orang terdahulu gitu. Yes. Nah, ya begitulah. Sepengetahuan Tama gitu. Berarti Tama juga mungkin mengetahui atau mengartikannya bahwa Budak Angon itu adalah bukan dalam arti anak kecil yang sesungguhnya anak kecil, tapi orang yang dia tidak meninggalkan masa lalunya. Artinya masa lalu itu bukan masa lalu yang gimana-gimana, tapi ajaran leluhur mungkin ya. Ajaran leluhur, kearifannya, keilmuannya. Tapi dia juga tidak menolak atau tidak kontra dengan apa yang ada dihadapi sekarang. Peradaban sekarang. Jadi dia sinkronkan mungkin seperti itu ya. Gitu. Jadi tidak menolak peradaban sekarang, tapi tidak meninggalkan peradaban masa lalu. Malah peradaban masa lalu dijadikan kekuatan mungkin untuk dia supaya bisa bersinergi. Iya. Gitu. Soalnya kan ada peribahasa dalam Sunda itu katukang ngalah salengkah, kaharep ngalah sajejeh gitu. Jadi yang ke belakang kita ambil selangkah, yang ke depan kita maju terus. Oke. Maju lebih dijadikan cerminan lah gitu. Cerminan ya? Oh gitu. Iya. Itu. Iya. Nah, karena gini Tam, jadi kalau misalnya pemahaman bahwa Budak Angon adalah orang yang seperti itu, Tama sendiri memahami itu sosok, sifat, karakter, atau apa? Sistem? Semuanya? Semuanya. Oke. Gimana tuh dijabarin semuanya? Wah, berat. Kalau sosok? Ya, yang seperti tadi disebutkan gitu. Sosok orang yang tidak melupakan masa lalunya dan bisa bergelut dengan di masa sekarang gitu. Kalau cek bahasa Sunda nama ngigeleun zaman gitu. Tapi teu kabawa sakabak-kabaku zaman. Gitu. Ya. Jadi dia bisa mengikuti zaman, tapi tidak terbawa oleh zaman dan tidak juga menjadi budak zaman gitu. Ya benar. Ya tidak kan? terkapitalkan. Tidak terkapitalkan. Kalau bahasa kerennya kapital ya. Dia tidak terpengaruhi oleh sistem zaman yang ada. Gitu, tetap berpegang teguh gitu. Karena gini Tam, memang kalau yang akan pahami juga, memang itu sosok. Nah, sosok ini yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Jadi sosoknya memang ada, tapi lebih dulu daripada sosok, sifat dan karakternya dulu. Iya. Ya kan? Gitu. Nah, kalau akan memahami Budak Angon itu adalah bisa siapa saja. Dan bisa termasuk mungkin ada yang menonton. Karena si Budak Angon ini kalau yang akan pahami adalah bukan satu, memang sosok, tapi bukan satu orang. Tidak terpaku oleh satu sosok. Nah, ketika kita terpaku oleh satu sosok, maka kita akan semakin jauh dari kesejatian. Karena kita akan nunggu, Budak Angon kapan nih datang ya? Aduh, kapan ya Satria Piningit nungguin nolongin kita ya? Ini kita rakyat udah susah nih. Ini mana nih Ratu Adil ya? Gitu. Nungguin aja gitu kan. Nah, sambil nungguin, nggak tahu kita semakin tua meninggal duluan. Nah, pengalaman yang banyak kan seperti itu tuh. Akan mengkaji, membaca dari almarhum bapak, kakek, uyut mungkin. Karena kan Budak Angon ini udah sangat luar biasa turun-temurun. Nah, kalau Akang bilang bahwa si Budak Angon itu bukanlah satu sosok, tapi bisa berbagai macam orang atau sosoknya banyak. Ya. Tama gimana? Setuju atau nggak setuju itu? Setuju banget lah. Kenapa tuh Tam? Nggak setuju dong, biar seru nih. Karena merujuk tadi pada beberapa
ciri mengenai budak Angon kan seperti tadi yang sebutkan, ada karakter, sifat, dan sosok. Nah, mengenai sosok ini kita bisa menyebut siapa saja yang sudah memiliki hati nurancage atau multi talent gitu, bisa kasagala rupa gitu, atau sudah baiklah hatina, maka dia pantas disematkan gelar sebagai budak Angon. Budak Angon. Budak Angon. Berarti bisa siapapun, siapa aja, gitu dengan. Budak Angon malah lain ngangon munding, lain ngangon be, tapi ngangon kalakai jeung tetunggul. Kalakai jeung tetunggul atau kita bisa disebutkan sebagai pena dan kertas ini kita ibaratkan sebagai ngangon mangsa atau ngangon waktu atau ngangon kala. Jadi mengembalakan waktu, mengembalakan waktu. Justru kita harus mengembalakan waktu. Gitu. Jangan sampai kita terkapitalkan oleh waktu gitu. Benar gitu. Matak bahasana cekareun urang mah netepan teh netepkeun waktu gitu. Yes, betul. Nah, gitu. Netepan ya, sembahyang orang sana ada netepan. Oke. Iya, karena gini Tam, mungkin entah ini Akang salah atau Akang yang terlalu bodoh atau memang mungkin ilmunya juga kurang. Tapi pemahaman Akang mah ya itu dia, kita jangan mencari keluar, jangan membaca. Penting lah. Iya, jauh. Jangan membaca sebuah prasasti, ya uga atau apapun dibaca secara harfiahnya. Ya, benar. Karena leluhur itu menulis bukan cuman menulis, dan arti yang ditulis bukan hanya arti itu saja. Ya kan, tapi ada simbolnya, terus ada yang perlu dikaji maknanya, bahkan makna yang kontekstualnya jauh lebih dalam daripada tekstualnya. Benar. Nah, kebanyakan orang membaca tekstualnya, dan itu diyakini setelah turun-temurun, akhirnya mereka merujuk pada satu sosok orang. Benar. Itulah kenapa tadi itu hanya kita yang dikembalakan waktu. Iya, digembalakan oleh waktu. Justru kita harus mengembala waktu. Mengembala waktu gitu. Jadi budak Angon itu memang itu yang Akang percayai, yang Akang yakini. Nah, kalau kita lihat kaji bahwa di situ ada budak Angon, Satrio Piningit, lalu nantinya ada Ratu Adil. Satrio Piningit sendiri kalau yang Akang nanti lah. Dari Tama dulu nih. Yang Tama nih, yang tahu sedikit sama kayak Akang, ya. Tama aja yang masih terahnya jelas, ya kan. Sedikit apalagi Akang gitu kan. Iya kan? Apa nih yang Tama kaji selama ini dari Satrio Piningit? Sebenarnya sama saja. Konsep antara Jawa dan Sunda memiliki satu konsep yang sama, hanya berbeda dalam segi penyebutan dan bahasa. Gitu. Tentang budak Angon dan Satrio Piningit sebenarnya sama-sama saja, tentang pengembala, tentang sosok orang yang bisa memimpin dirinya atau bahkan buana atau dunia, maka ia bisa disebut Satrio Piningit atau budak Angon. Sebenarnya konsepnya sama-sama saja. Ketika kita sudah mempunyai hati nurancage atau multi talent tersebut, kita mendapatkan gelar Satrio Piningit atau budak Angon. Selanjutnya ketika kita telah mengembala atau kita setelah menjadi Satrio Piningit, kita akan menjadi sosok Ratu Adil. Gitu. Ratu bisa diibaratkan Ratu bisa diartikan sebagai pemimpin, adil bisa diartikan sebagai keadilan. Oke, berarti kalau sama-sama aja. Cuman kalau bilang tingkatan, mungkin tingkatan ya, lapisannya mungkin. Gitu. Seperti ada konsep tata salira, tata nagara, tata bawana itu kan konsep penataan. Kalau penataan diri ya, kalau konsep tata salira, tata negara, tata buana. Tapi kalau untuk konsep budak Angon, Satrio Piningit dan Ratu Adil itu sama-sama saja konsep, tapi konsep bagaimana caranya memajukan negara gitu. Oke. Memajukan negara ya. Iya, makanya tidak salah juga ketika beberapa orang mengartikan bahwa sosok Satrio Piningit ini yang akan membawa negara kepada Gemalipah Lojinawi, kemakmuran, mercusuar dunia gitu ya. Benar. Betul, karena di situ juga kepemimpinan penataan negara, gitu. Penataan negara. Lebih besar mungkin ke dunia juga ya. Wah, tapi kan sebelum ke negara dan dunia ada negara, ada naraga kan. Nah, kalau Akang mah lebih concern ke naraga dulu aja. Waduh, spiritual. Gitu. Masuk ke naraga aja. Kenapa? Karena kalau kita tidak, menurut Akang ya, tapi kalau misalnya salah, Akang Tama ini aja, bilangin aja misalnya. Enggak, Kang, gini Kang, gitu. Apa-apa, santai. Jadi kalau Akang mah lebih ke naraga dulu, lebih ke raga diri sendiri dulu, lebih ke jagat alit dulu yang dikaji.
gitu. Kalau Akang itu adalah sebuah konsep, budak angon Satria Peningit Ratu Adil adalah sebuah konsep, maka konsep ini akan Akang tarik ke dalam diri Akang. Iya. Diri sendiri nih. Benar. Karena di dalam diri Akang sendiri itu harus banyak yang harus ditata. Sifat buruk, nafsu, kalau nafsu aja kan ada 7 ya kan, amarah, lawamah, malhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, baru kamilah. Iya, benar. Nah kalau menurut Akang, kalau tingkatan itu nafsunya sudah dikuasai sampai kamilah, mungkin baru Ratu Adil tuh. Ya kan? Kalau baru di amarah, wah ini mah budak angon aja belum. Gitu kan? Amarah, Ngebalaka sungka. nah ngebalaka sungka, konsep. Nah, itu kan ada apa? Dasara tadi teh. Nyambung ke situ. Nah, Akang makanya ini yang Akang coba sharing kepada teman-teman, saudara sekalian Nusantara. Kalau setuju silahkan, kalau tidak apa-apa. Lebih baik menurut Akang ya, raga kita dulu aja ditata. Gitu. Kan aya nata harti, nata surti. Wah, banyak lah. Wah. Ada pancaniti teh, eta pancaniti. 5 berarti. Pancaniti, niti harti, niti surti, niti bakti. Wah, banyak lah. Warna Iya. titi. Makanya Akang tuh tarik dulu kalau itu konsepnya yang ditarik ke diri. Akang jadi ingat gini. Dulu waktu Rasulullah pulang perang nih bersama sahabat, perang Badar. Rasulullah pernah bilang kan bahwa sekarang kita udah pulang dari perang kecil, kita akan menghadapi perang besar. Hah? Apa itu Rasulullah? Perang besar? Memang yang tadi kita tahu itu perang kurang besar apa gitu kan? Badar ya kan? Tapi Rasulullah apa bilang? Perang paling besar adalah perang melawan diri sendiri. Nah, gitu. Jadi baik lagi ke diri aja gitu. Kalau misalnya budak angon nih, apa nih yang harus ditata dari kita? Mungkin Akang juga nih sambil ngomong kayak gini, ini sambil ngingetin di sini, lu aja belum bener, lu aja masih emosian gitu kan. Gitu kan, lu aja masih nyakitin orang kayak gitu kan. Nah, itu ditata tuh. Gitu. Nah, dan itu kan perjuangan yang terus-menerus ya, Tam. Jadi kalau Akang ngomong, mungkin bukan nggak percaya, nanti sosoknya akan ada yang membawa kita kepada mercusuar dunia. Bukan, ampun palalun tuh, bukan menampikan itu. Tapi kalau Akang lebih ke ambil konsep ke dalam diri dulu. Karena kalaupun Sang Ratu Adil itu suka disambungin kan Ratu Adil Imam Mahdi suka gitu kan. Kalau Sang Ratu Adil itu ada memimpin, maka Akang sangat yakin yang dipimpin itu sesuai dengan yang memimpin. Benar. Yang bijaksana, Mahdi itu kan bijaksana. Dia pasti akan memimpin yang bijaksana juga. Benar. Karena kalau yang dipimpinnya belum bijaksana, belum menempa diri, belum menata raga dan dirinya sendiri, maka setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh si Sang Ratu Adil ini, yang penata negara maupun dunia, itu akan berlawanan. Benar. Gitu. Nah, kalau misalnya kita mudah simpelnya ya, Akang mah gitu ngambilnya, kata tadi nafsu. Kalau kita udah bisa menguasai 7 nafsu itu, masuk ke kamilah apalagi, itu kan larangan Nabi dan para wali kamilah mah. Ya minimal kita mah mutmainah aja lah. Minimal ya. Itu aja susah gitu kan. Gitu. Kalau kita bahas lagi ke dalam unsur balik lagi ke diri sih kalau Akang mah mendingannya. Iya, benar. Gitu kan, nafsu amarah aja belum beres gitu kan. Amarah belum beres, belum yang lain-lainnya gitu. Nah, tapi kalau itu berarti Tamat nggak setuju dong Tam, biar seru nih debatnya Tam. Tapi emang gitu ya, kalau kita kalau emang nggak setuju ya. Iya, benar. Iya. Emang konsepnya gitu. Jadi Tamat juga setuju ya. Kalau memang itu konsepnya adalah sifat, karakter, ada sebuah tingkatan level juga ya. Benar. Konsep lah kalau kita Konsep. ngayakeun ieu nama gitu. Merupakan sebuah konsep. Udah weh. Udah, titik lah itu ya. Gitu. Mau diterima atau tidak konsepnya ya mangga. Silakan. Benar. Tapi konsepnya kan banyak, ada konsep seperti tadi penataan diri, penataan negara dan lain sebagainya gitu. Banyak lah kita sebut banyak. Nah, karena kalau Akang mah kan ini biar agak santai sambil ngopi. Benar. Kalau Akang lebih ke nata diri dulu aja. Karena diri aja belum tertata, memimpin diri aja belum benar. Gitu, jauh-jauh untuk jangan dulu negara lah, keluarga aja. Ya Allah, ya kan? Karena kalau kita belum beres dengan diri kita, ya kita nggak akan bisa juga ibaratnya membereskan apa yang di luar diri kita. Benar. Gitu. Jadi kalau menurut Akang jangan berusaha ingin membereskan apa yang di luar diri, sementara di dalam diri kita tinggalkan dan kita nggak pelihara. Benar. Nantinya ujungnya bukan kita mengembalakan zaman, kita dikembalakan zaman. Zaman berubah, kita akan berubah juga. Kayak pandemi makin menghimpit, kita akan semakin sulit, stres dan lain sebagainya. Nah, kita udah dikembalakan tuh sama zaman. Gitu kan. Tapi kalau bagi orang-orang yang memang kayak tadi tuh mengembalakan zaman, ya lari aja. Ya kan?
ke kampung-kampung adat nggak terpengaruh, santuy ya kan, nggak ada Satu tuh. hal yang membuat Tama sadar, bukan sadar sih, ketika Tama nanya gitu kan ke orang-orang Kasepuhan kemarin waktu Tama di Kasepuhan. Jadi, oh, oke benernya. Jadi ada baiknya juga gitu. Iya. Ketika corona diartikan sebagai seorang pemberi. Gitu. Pemberi. Bahkan Tama justru mikir di lain hari justru nanti corona ini akan dijadikan sebagai pahlawan pemberi. Wah, gitu. bisa jadi dia akan buat patungnya ya. Corona si pemberi. Si pemberi. Bener kan? Iya. Bagus tuh positif kayak gitu kan. Jadi orang-orang ya itulah balik lagi kalau kita bisa mengembalakan zaman, maka yang dianggap orang lain pandemi yang sangat menakutkan malah dianggap jadi pemberi bansos gitu. Baik. Sesimpel itu dan baik gitu kan. Baik konotasinya. Luar biasa. Gitu. Jadi mau ini mumpung akan juga lagi makan jeruk manis nih ya kan. Jadi kepikiran mau kita manis, mau kita pahit itu tergantung kita sendiri. Benar. Cara merasakannya, cara mengolah pikirannya, cara menghadapi keadaan zaman. Kayak kalau ngebahas budak Angon, satu kali panjang lah, banyak lah. Wah, nggak akan beres. Jangankan sejam 2 jam, mungkin seumur hidup Akang juga nggak akan beres. iya. Tapi mudah-mudahan atau semoga lah ya. Kalau mudah-mudahan mah hasilnya kapan-kapan gitu kan. Tidak akan ada hasil. Tidak akan ada hasil. Karena hasilnya adalah seperti Iya. Seperti yang sudah hanya dengan 2 meter bertemankan kain kafan gitu kan. Ketika kita sudah berbicara tentang wah, saya sudah beres semuanya. Berarti nyanggus atau nah acan maut gitu. Ya udah. Kalau kamu udah beres ya udah berarti kamu udah innalillahi gitu kan. Innalillahi. Ya udah tenang. Udah tenang. Kalau tenang ya. Kita juga nggak tahu. Tenang lah, Tenang, insya Allah kita doakan semoga tenang yang di sini semuanya juga ya. Ya berarti semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Walaupun ngobrolnya ngalir gitu, emang gini orang Sunda mah gitu dah ya. Gitu, jadi santai. Tapi ini obrolan tidak akan pernah ada akhirnya. Mungkin nanti akan kita bahas lagi dengan mungkin ranah yang berbeda. Mungkin bisa tulis di komen nih, bahas dalam aspek apanya atau sisi apanya. Ya, karena kalau di dalam kesistemannya sendiri konsepnya, maka kita harus membereskan sendiri diri kita dulu. Nah, diri aja kalau beresnya belum tentu belum tahu beresnya. Kalau udah beres tadi tuh udah meninggal. Bahkan yang meninggal pun banyak yang belum beres loh. Iya. Gitu. Itulah kenapa jadi jiwa yang gentayangan, marakayangan karena belum beres. Nah, semoga kalaupun nanti kita tidak bertemu dengan Sang Ratu Adil yang digadang-gadang atau yang disosokkan untuk menyelamatkan negara, membawa kita kepada kemakmuran, maka minimal kita bereskan dulu diri kita. Karena itu juga kan yang disebutkan bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita beresin dulu diri kita, kelola dulu sebaik mungkin sehingga nanti kita meninggal nggak marakayangan lah minimalnya, gitu, nggak gentayangan. Matak jampena kan karuhun mah ngahiji jeung maha suci nya Gusti Robul Ijati. Jadi ketika konsep ketika kita sudah wafat atau meninggal ya kita harus bersatu lagi dengan sang sejati. Iya. Gitu. Bukan malah nyangkut di pohon, gitu. Bukannya malah ada di jalan, ya, gitu. di bangunan, bukan. Berarti itu nggak menyatu dengan sang sejati. Benar. Ya, kalau misalnya kita bisa sambungkan dengan yang menyatu dengan sang sejati bahwa sesungguhnya manusia yang sudah mencapai kepada konsep Ratu Adil atau Imam Mahdi, berarti dia manusia yang sudah beres dan dia akan bertemu dan bersatu lagi dengan sang sejati. Iya. Itu mungkin untuk sementara pembahasan kita di konten kali ini. Kalau teman-teman susah mungkin mencari maknanya apa nih, kemana nih arahnya gitu kan, itu aja ya. Itu mungkin yang bisa digarisbawahi. Semoga ada manfaatnya, salah kurang saya mohon maaf. Murni manusia dan jangan dipercaya ini sebuah kebenaran. Hanya sebuah obrolan di tengah kuburan, sore hari sambil makan jeruk. Nungguan sareupna. Nya. Kalau kata orang dulu, jangan tong ulin ka magrib sadupna kayak besar sande kala. Sande kala. Sande aman eta makan
Sandekala cekarhun mah. Mun abi mah mempunyai bahasa khusus. Apa tuh? Nyarandekala. Nyarandekala. Bukan nyandekala. Bukan nyandekala. Tapi nyarandekala. Nyarande. Jadi bersandar kepada iya, waktu. pada waktu. Gitu. Siap. Ya udah, kita nanti ketemu lagi insya Allah dengan pembahasan yang berbeda atau mungkin bisa dengan Tama lagi atau tidak ya. Ada satu lagi yang kurang. Apa tuh? Kang Punta. Kemana ada tetangan. Kan dia sia. Punta yang nonton ini kita nungguin Punta. Supaya pembahasan lebih luas dan lebar. Wah, sama dia mah. Mantap lah ya. Tapi emang belum waktunya. Belum waktu. Can wayah nanya. Can wayah. Wilayah emang saya. Wilayah sudah Wayah ada. Kan itu Wancina Mustari ninggang mangsa nu sampurna Hmm. gitu. Nah, orang Sunda boga eta hungkul Eta. gitu. KBOG kudu dihitung gitu. Gitu. Perhitungan anak. Aya perhitungan. Nah, iya. Paling tangan. Paling tangan. Waduh, reka itu reka luar imah poe naon rek nangan rezeki. Aya gitu kan. Wah. Turun ya. Sasih kalau dalam tradisi Sunda menuju bulan Mulud atau Yeah. Maulid Nabi Heeh. turunnya jampe pamake. Terus obrolan-obrolan yang jero atau Berisi. Bergizi gitu ya. pasti akan dibahas gitu. Wah, Tapi insya Allah nanti ya, pelan-pelan aja. privasi we Privasi. duaan. Oke, siap. Gitu. Empat mata ya. Empat mata. Iya, siap-siap lah ya. Yang pasti yang obrolan untuk yang budak Angon, sudah peningin Ratu Adil. Konten ini cukup kan? Itu adalah sebuah konsep yang tadi saya sampaikan. Ketika konsep itu sudah kita lewati semua, maka kita akan budak Angon, Soto Peningit, Ratu Adil, Imam Mahdi. Kalau kita sudah menapaki itu semua, itulah konsep manusia, progres manusia. Di mana progres itu dalam proses udah menundukkan 7 hawa nafsu, udah menundukkan juga 7 alamnya, udah menunjukkan juga segala apa yang harus dia tundukkan, dan ketika dia meninggal sudah bersatu dengan yang maha suci tadi. Ya, gitu. Itu saja. Jika bisa diambil, terima kasih. Jika salah, mohon dimaafkan. Tetap jaga hati, jika pikir jaga rasa, dan jangan takut. Raden Tama, Raja Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam. Saya mampu di hawa. Jeruk kan, Tam? Mangga. Bener ini mah keur turun jampe pamake.